Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau membuat video tentang rangkuman dari mata kuliah studi Al-Quran, yakni bab tafsir dan takwil. Rangkuman yang saya jelaskan sekarang yakni yang pertama adalah tafsir adalah berbagai aktivitas yang berupaya menyingkap makna yang paling jelas dan tepat di antara makna yang dimuat oleh teks ayat Al-Quran sehingga berfungsi sebagai penjelas pesan Allah. Yang kedua yakni takwil. Takwil adalah makna yang diambil dari konteks lafal yang dimuat oleh banyak makna yang terkandung dalam teks ayat Al-Quran. Takwil biasanya digunakan untuk menyingkap makna ayat-ayat yang mutasyabih dan penafsiran yang bersifat kontekstual ataupun bersifat esoterik, baik yang bersumber dari rasio maupun intuitif. Yang ketiga yakni term takwil memiliki makna lebih teknis dari term tafsir, lebih berkonotasi kepada riwayah, sementara takwil lebih berkonotasi kepada diroyah, pemahaman rasional ijtihad. Yang selanjutnya yakni dalam perspektif bahasa, terjemah merupakan proses memindahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, yakni menerangkan dengan bahasa lain. Sedang menurut terminologinya, sebagaimana pendapat Adabi adalah pengalihan bahasa terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa lain berdasarkan susunan kalimatnya secara benar-benar dan tepat agar bisa difahami. Yang kelima ini terjemah. Dalam istilah disiplin ilmu ulumul Quran itu ada dua jenis, yaitu yang pertama ini terjemah harfiah, yang kedua ini terjemah tafsiriyah atau maknawiyah. Dan selanjutnya ini ada 4 jenis penafsiran yang didasarkan pada tradisi tafsir, yakni yang pertama penafsiran Al-Quran oleh Al-Quran, yang kedua penafsiran Al-Quran oleh Nabi, yang ketiga adalah penafsiran Al-Quran oleh para sahabat Nabi, dan yang terakhir yakni penafsiran Al-Quran oleh para tabi'in. Selanjutnya yakni ada 2 jenis interpretasi oleh Nabi Muhammad SAW, praktis dan ekspositoris. Interpretasi praktis adalah bentuk interpretasi di mana Nabi Muhammad SAW mempraktekkan instruksi Al-Quran, sedangkan interpretasi ekspositoris adalah interpretasi di mana Nabi Muhammad SAW menjelaskan apa yang dimaksud ayat tertentu. Interpretasi praktis dapat disebut tidak langsung, sedangkan yang tadi itu disebut langsung. Yang selanjutnya yakni penafsiran para sahabat sering agak pribadi. Mereka menyatakan apa yang mereka pikir adalah arti yang paling sesuai untuk teks. Pendekatan terhadap Al-Quran oleh para sahabat terdapat 2 kubu. Kubu kontekstualis yang populer dengan sebutan al-qiyas, dan kubu tekstualis yang dikenal dengan al-madinah yang membatasi fleksibilitas pemahaman Al-Quran. Selanjutnya ini sumber penafsiran Al-Quran pada masa sahabat antara lain yakni Al-Quran, hadis, ijtihad, dan Alkitab. Penafsiran Al-Quran pada masa sahabat ini telah terjadi penafsiran bi'ar-ra'yi, tetapi harus memiliki persyarat kode etik sebagai berikut. Yang pertama yakni mengenal tata bahasa Arab, yang kedua mengenal budaya dan karakter Arab, yang ketiga mengenal keberadaan kaum Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab pada waktu turunnya Al-Quran. Yang terakhir ini penguasaannya terhadap Al-Quran termasuk asbabun nuzul. Yang selanjutnya yang menjadi pemicu lemahnya penafsiran ar-rawiyah antara lain yakni banyaknya hadis palsu dalam penafsiran Al-Quran. Penyebabnya antara lain fanatik madhab dan atau aliran. Yang kedua maksudnya itu merembesnya cerita riwayah Israiliyat. Yang ketiga membuang sanad dalam periwayatan. Yang selanjutnya yakni Israiliyat adalah cerita yang dikisahkan dari sumber Israeli. Dalam istilah ini, semua cerita lama baik yang bersumber dari Yahudi maupun Nasrani atau semua agama di luar Islam yang merembes pada penafsiran Al-Quran dan hadis. Israiliyat dari segi sah atau tidaknya maka terbagi menjadi 2, yakni cerita yang sahih maka boleh meriwayatkan, yang kedua yakni cerita yang tidak sahih maka tidak boleh meriwayatkan. Yang selanjutnya yakni Israiliyat dari segi sesuai atau tidaknya maka terbagi menjadi 2. Yang pertama cerita yang sesuai dengan syarok maka boleh meriwayatkan dan mengambilnya. Yang kedua yakni cerita yang tidak sesuai dengan syarok maka tidak boleh diriwayatkan. Yang selanjutnya Israiliyat dari segi materi maka terbagi menjadi 3,
Yang pertama berhubungan dengan akidah, yang kedua berhubungan dengan syariah, yang ketiga yakni berhubungan dengan nasihat atau peristiwa atau kejadian yang tidak berkaitan dengan akidah maupun hukum. Yang selanjutnya, Israiliyat yang sesuai atau tidak menyimpang dari akidah dan syariat boleh meriwayatkannya. Para sahabat yang banyak meriwayatkan antara lain Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dengan para sahabat yang berasal dari Alkitab yang paling menonjol dalam menghilangkan cerita Israiliyat yang merusak dan mengganggu akidah dan identitas kaum muslimin adalah Abdullah bin Salam dan Tamim ad-Dari. Nah, selanjutnya ini kode etik penafsiran Al-Quran adalah suatu aturan moral yang ditetapkan dalam upaya menjaga autentisitas spirit Al-Quran. Aturan dan etika penafsiran Al-Quran tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana penyaring atau seleksi terhadap pola, kerangka berpikir, dan metode penafsiran yang tidak sejalan dengan spirit besar Allah dalam Al-Quran, demi menjaga validitas hasil pemikiran, pemahaman, dan penafsiran Al-Quran. Nah, selanjutnya ini ayat-ayat Al-Quran dapat diklasifikasi ke dalam 4 kategori. Yang pertama yakni ayat yang dapat dimengerti secara umum oleh orang-orang Arab berdasarkan pengetahuan bahasa mereka. Yang kedua yakni ayat yang tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak mengetahuinya. Yang ketiga yakni ayat yang tidak diketahui kecuali oleh ulama atau pakar, menyangkut syarat-syarat penafsiran dan bidang keahlian sesuai kompetisinya. Yang keempat yakni ayat yang tidak diketahui kecuali Allah, menyangkut materi ayat metafisika haf al-muqatta'ah. Oke, yang selanjutnya ini dari klasifikasi tersebut maka ditemukan 2 kategori batasan dalam aktivitas penafsiran, yaitu materi ayat yang tidak mampu dijangkau oleh rasio dan menyangkut ketentuan yang harus diikuti oleh seorang penafsir. Karena itu yang membuat materi metafisika dan haf al-muqatta'ah tidak boleh ditafsirkan. Sedangkan menyangkut syarat atau kapabilitas seorang penafsir, maka seseorang tidak boleh menafsirkan ayat Al-Quran kecuali harus memenuhi kriteria yang akan saya jelaskan ini. Yang pertama yakni memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab dalam berbagai bidangnya. Yang kedua memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran dan lain sebagainya, hadis-hadis Nabi dan usul fikih. Yang ketiga yakni memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip pokok keagamaan. Yang keempat yakni memiliki pengetahuan tentang disiplin ilmu yang menjadi materi bahasan ayat. Yang selanjutnya, perkembangan tafsir Al-Quran sejak masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat radhiyallahu an sampai dengan zaman kini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Yang pertama yakni metodologis dan karakteristik atau corak. Secara metodologis, aktivitas penafsiran ditinjau dari sisi-sisi sumber penafsirannya, cara penjelasannya, cara menentukan sasaran dan susunan ayat-ayat ditafsirkannya, serta keluasan penafsirannya. Sedangkan karakteristik penafsiran dapat ditelusuri dari sisi kecenderungan penafsir dalam menyajikan karya penafsirannya. Yang selanjutnya ini saya mau menjawab soal-soal yang sudah diberikan. Untuk soal yang pertama yakni jelaskan perbedaan tafsir, takwil, dan tarjamah. Perbedaan dari tafsir sendiri adalah fokus pada penjelasan dan interpretasi teks berdasarkan konteks sejarah, linguistik, dan hukum. Perbedaan utama dari takwil yakni fokus pada makna yang lebih dalam atau tersembunyi, seringkali menggunakan pendekatan alegoris atau esoteris. Yang perbedaan utama dari terjemah yakni fokus pada penerjemahan teks dari bahasa Arab ke bahasa lain agar bisa dipahami oleh pembaca yang tidak mengerti bahasa Arab. Yang soalan kedua yakni sebutkan keunikan penafsiran Nabi SAW. Penafsirannya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa keunikan yang membedakannya dari penafsiran ulama atau ahli tafsir lainnya. Yang pertama yakni dari sumber wahyu, konteks historis dan sosial, kesempurnaan dan kejelasan, keteladanan praktis, penjelasan tentang hukum syariah, integrasi dengan hadis. Yang ketiga yakni soal yang ketiga, jelaskan perkembangan penafsiran pada masa sahabat. Perkembangan penafsiran Al-Quran pada masa sahabat menandai fase awal setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini, penafsiran mengalami beberapa karakteristik dan perkembangan penting, yakni yang pertama, penafsiran berdasarkan pengetahuan langsung dari Nabi. Yang kedua, penekanan pada konteks asbabun nuzul. Asbabun nuzul sendiri adalah dibagi menjadi dua, asbabun nuzul dan konteks sosial dan budaya.
Yang ketiga yakni penafsiran berdasarkan pemahaman bahasa Arab, kefasihan dalam bahasa Arab, puisi dan prosa Arab. Yang keempat yakni penggunaan akal dan ijtihad. Yang di dalamnya yakni ijtihad sahabat dan diskusi dan konsensus. Yang kelima yakni keterbatasan penafsiran yang tertulis. Di dalamnya ya ada penafsiran lisan dan pengumpulan dan kodifikasi. Yang keenam, beberapa sahabat utama yang dikenal dalam penafsiran. Sahabat yang disebut itu yakni Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Aisyah binti Abu Bakar. Perkembangan penafsiran pada masa sahabat ini menjadi fondasi bagi generasi berikutnya dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Penafsiran mereka yang didasarkan pada pengetahuan langsung dari Nabi dan pengalaman hidup mereka menjadi referensi utama dalam studi tafsir sepanjang sejarah Islam. Soalan yang selanjutnya yakni mengapa perlu ada kode etik dalam penafsiran Al-Quran. Kode etik dalam penafsiran Al-Quran sangat penting untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan sesuai dengan tujuan, makna asli, dan konteks dari teks suci tersebut. Berikut beberapa alasan utama mengapa kode etik dalam penafsiran Al-Quran diperlukan. Yang pertama yakni menjaga kesucian dan keaslian Al-Quran, dan untuk mencegah distorsi dan menghindari penyalahgunaan. Yang kedua yakni menghormati sumber asli, kesetiaan pada teks asli, dan pemahaman yang benar. Yang ketiga, menghargai keragaman pendapat. Ini termasuk dalam toleransi terhadap perbedaan dan dialog dan diskusi. Yang keempat, memperkuat kualitas penafsiran, yang diantaranya ini metodologi yang tepat dan konsistensi dan validitas. Yang kelima yakni melindungi integritas penafsir, profesionalisme, menghindari bias. Yang keenam, menghindari konflik dan perpecahan, termasuk kesatuan umat dan menghormati tradisi dan konsensus. Yang ketujuh, kontekstualitas dan relevansi, termasuk dalam relevansi zaman dan konteks historis. Dengan adanya kode etik dalam penafsiran Al-Quran, interpretasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan dihormati dan dijadikan pedoman oleh umat Islam. Ini memastikan bahwa penafsiran tersebut tetap sesuai dengan ajaran Islam yang murni dan relevan dengan kehidupan umat di berbagai zaman dan tempat. Soalan selanjutnya ini jelaskan posisi dan faktor merembesnya cerita Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran. Cerita Israiliyat adalah kisah-kisah yang berasal dari tradisi Yahudi dan Kristen yang masuk ke dalam literatur Islam, khususnya dalam konteks penafsiran Al-Quran. Posisi-posisi dan faktor merembesnya cerita Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yakni sumber tambahan informasi. Israiliyat sering digunakan untuk memberikan detail tambahan pada kisah-kisah dalam Al-Quran yang diceritakan secara singkat atau tidak lengkap. Misalnya, kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman sering diperluas dengan cerita-cerita Israiliyat. Yang kedua yakni pandangan ulama. Ulama Islam memiliki pandangan berbeda tentang penggunaan Israiliyat. Sebagai ulama menerima Israiliyat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sementara yang lain lebih skeptis dan memperingatkan agar berhati-hati. Klasifikasinya adalah Israiliyat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, yang sejalan dengan ajaran Islam. Kedua, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga yakni yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis, sehingga statusnya netral dan diterima jika tidak ada kontradiksi. Yang ketiga yakni kehadiran dalam tafsir klasik. Tafsir tradisional, banyak kitab tafsir klasik seperti tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Tabari memasukkan cerita Israiliyat untuk memperjelas atau memperkaya kisah-kisah dalam Al-Quran. Faktornya sendiri, faktor merembesnya Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama yakni konversi ke Islam, yang diantaranya itu kaum Yahudi dan Kristen yang masuk Islam. Itu banyak kaum Yahudi dan Kristen yang masuk Islam pada masa awal perkembangan Islam. Mereka membawa serta pengetahuan dan cerita dari tradisi mereka. Beberapa dari mereka seperti Ka'ab al-Ahbar dan Abdullah bin Salam menjadi tokoh yang terkenal dan menceritakan kisah-kisah dari tradisi mereka. Yang kedua yakni kurangnya detail dalam Al-Quran. Ya, rasa ingin tahu Al-Quran seringkali memberikan kita kisah dalam bentuk yang ringkas dan tidak mendetail. Umat muslim yang penasaran dengan detail kisah tersebut mencari informasi tambahan yang seringkali ditemukan dalam literatur Yahudi dan Kristen. Yang ketiga ini perbedaan metodologi tafsir. Yang keempat, sumber-sumber terbatas. Yang kelima, alkulturasi budaya. Ini termasuk dalam interaksi budaya. Islam berkembang di wilayah yang sebelumnya didominasi oleh tradisi Yahudi dan Kristen seperti Timur Tengah dan
Mediteranai. Interaksi budaya dan agama ini memudahkan pertukaran cerita dan tradisi. Posisi cerita Israiliyat dalam tafsir Al-Quran adalah sebagai sumber tambahan yang digunakan untuk memperjelas dan memperkaya narasi Al-Quran. Meskipun tidak selalu diterima secara mutlak, faktor merembesnya cerita Israiliyat ke dalam tafsir Al-Quran termasuk konversi kaum Yahudi dan Kristen ke Islam. Kemudian akan detail tambahan, metodologi tafsir yang naratif, batasan sumber-sumber awal Islam, akulturasi budaya, dan berpengaruh sahabat secara tabi'in penting bagi para mufasir dan pembaca modern untuk memilah dan menilai cerita-cerita Israel dengan hati-hati. Untuk soalan selanjutnya ini sebutkan macam metodologi penafsiran sampai dengan saat ini. Metodologi penafsiran Al-Quran telah berkembang secara berabad-abad dan mencakup berbagai pendekatan yang digunakan oleh ulama dan cendekiawan untuk memahami teks tersebut. Berikut adalah beberapa metodologi penafsiran Al-Quran yang paling dikenal sampai saat ini. Yang pertama yakni dari tafsir bil ma'thur, tafsir dengan riwayat. Ciri-cirinya yang menggunakan hadis dan asar, perkataan atau sahabat tabi'in untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Contoh kitabnya yakni tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Tabari. Yang kedua yakni tafsir bil ra'i, tafsir dengan akal atau penalaran. Ciri-cirinya yakni mengutamakan analisis rasional dan kontekstual, seringkali menggunakan pendekatan linguistik dan filosofis. Contoh kitabnya yakni tafsir Al-Kahsaf oleh Al-Zamakhsyari, tafsir Al-Razi oleh Fakhruddin Al-Razi. Yang ketiga yakni tafsir fikih, tafsir hukum. Ciri-cirinya yakni menganalisis ayat-ayat hukum, ayat al-ahkam untuk menentukan ketentuan-ketentuan syariah. Contoh kitab yakni Ahkam Al-Quran oleh Al-Jassas, Ahkam Al-Quran oleh Ibnu Al-Arabi. Yang keempat yakni tafsir sufi, tafsir tasawuf. Ciri-cirinya yakni menekankan makna batin dan esoteris dari ayat-ayat Al-Quran. Contoh kitabnya tafsir Al-Qushari, tafsir Al-Dutsari. Yang kelima yakni tafsir ilmi, tafsir saintifik. Ciri-cirinya ini menekankan hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern. Contoh kitabnya yakni tafsir Al-Jawahir oleh Tantawi Jauhari. Yang keenam tafsir Adiba Istimai, tafsir sastra dan sosial. Ciri-cirinya yakni mengutamakan aspek-aspek retorika, gaya bahasa dan konteks budaya. Contoh kitabnya yakni tafsir Al-Manar oleh Muhammad Abdul dan Rashid Ridho. Yang ketujuh yakni tafsir tahlil, tafsir analitis. Ciri-cirinya memberikan penjelasan rinci tentang setiap aspek dari ayat termasuk bahasa, konteks, dan tafsiran dari berbagai sumber. Contoh kitabnya yakni tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Al-Mazari. Yang ke-8 yakni tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Ciri-cirinya fokus pada satu tema topik atau yang spesifik dan menjelaskan semua ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Contoh kitabnya adalah Al-Tafsir Al-Mawadhu' oleh Muhammad Al-Ghazali. Yang ke-9 yakni tafsir Muqarrin, tafsir perbandingan. Ciri-cirinya menyajikan berbagai pandangan dan analisis kritis terhadap perbedaan tersebut. Contoh kitabnya yakni tafsir Al-Muqarrin oleh Muhammad bin Jarir Al-Tabari dalam beberapa bagian tafsirnya. Yang ke-10 yakni tafsir modern. Ciri-cirinya menggunakan pendekatan kontemporer dan berusaha menjawab tantangan zaman modern. Contoh kitabnya yakni Fi Zilal Al-Quran oleh Syahid Qutb, tafsir Al-Mizan oleh Muhammad Hussein Tabatabai. Metodologi ini memiliki pendekatan yang unik dan kontribusi masing-masing dalam memperkaya pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran. Ulama dan cendekiawan sering menggunakan kombinasi dari beberapa metodologi ini untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam. Itu saja rangkuman dan jawaban dari pertanyaan yang ada di video. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.